Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk melakukan ujian online karya tulis ilmiah dengan saya sendiri Jumaidah dan NIM 17484057. Dan tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pembimbing satu saya yaitu Ibu Amelia Handayani Burhan dan dosen kedua saya Ibu Yuli Puspitorini serta dosen penguji saya Bu Bina Karunia Sejati. Baiklah, judul karya tulis ilmiah saya pada kesempatan kali ini ialah Studi perbandingan kerang laut secara berulang terhadap angka peroksida minyak goreng kopra dan minyak goreng curah sawit dengan metode iodometri. Latar belakang dari studi literatur ini yaitu minyak goreng yang digunakan berulang kali tidak layak digunakan kembali untuk keperluan memasak. Hal ini dikarenakan proses pemanasan minyak goreng yang lama ataupun berulang akan menyebabkan oksidasi dan polimerisasi asam lemak yang menghasilkan radikal bebas senyawa peroksida yang bersifat toksis bagi sel tubuh. Pemakaian minyak jelantah juga menyebabkan perubahan histologik hati berupa adanya perlemakan hati atau steatosis. Rumusan masalah dari studi ini yaitu pertama, bagaimana sifat organoleptis minyak pada setiap kali pengulangan penggorengan. Yang kedua, berapakah angka peroksida minyak goreng curah sawit dan minyak goreng curah kopra sebelum dan sesudah dilakukan pengulangan penggorengan sebanyak 5 kali pengulangan. 3. Bagaimanakah perbandingan angka peroksida sebelum dan sesudah dilakukan pengulangan penggorengan dengan SNI 0134712013. Yang terakhir, apakah ada pengaruh frekuensi penggorengan terhadap angka peroksida pada kerang laut? Tujuan penelitian ini ialah mengetahui sifat organoleptis minyak pada setiap kali pengulangan penggorengan, mengetahui angka peroksida minyak goreng curah sawit sebelum dan sesudah dilakukan pengulangan penggorengan secara berulang. Mengetahui perbandingan angka peroksida sebelum dan sesudah dilakukan pengulangan penggorengan dengan nomor SNI 0134712013. Yang terakhir yaitu mengetahui adanya pengaruh frekuensi penggorengan terhadap angka peroksida pada kerang laut. Ini ada roadmap penelitian. Yang pertama itu Siti Aminah 2012 dengan judul Bilangan peroksida minyak curah dan sifat organoleptik tempe pada penggorengan. Yang kedua Risa Rahmawati Utami pada tahun 2012 Kandungan peroksida pada minyak goreng di pedagang makanan gorengan sepanjang jalan Profesor Dr. Supomo Umbul Harjo, Yogyakarta tahun 2012. Dan Fatur Rohmah pada tahun 2015 dengan judul Penetapan angka peroksida minyak goreng curah sawit pada pengulangan penggorengan ikan lele. Persamaannya terletak pada frekuensi angka peroksida dan jumlah pengulangan penggorengan. Kemudian pada tahun 2018 ada Reni Mujiati dengan judul Pengaruh frekuensi penggorengan ikan lele terhadap angka peroksida minyak goreng curah barko. Kemudian pada tahun 2020 ada saya sendiri dengan judul Studi perbandingan penggorengan kerang laut secara berulang terhadap angka peroksida minyak goreng kopra dan minyak goreng curah sawit dengan metode iodometri. Metodologi penelitian ini yaitu lokasi penelitiannya itu di Laboratorium Kimia Farmasi Politeknik Daktistia Indonesia Yogyakarta. Objek penelitiannya angka peroksida pada minyak goreng curah kopra dan minyak goreng curah sawit. Jenis penelitian yang digunakan yaitu true experimental design dan bentuk post-test only control design. Subjek penelitian yaitu minyak goreng curah sawit dan minyak goreng curah kopra pada pengulangan penggorengan kerang laut sebanyak 5 kali. Tinjauan pustaka. Minyak goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utama yaitu trigliserida yang berasal dari bahan nabati dengan atau tanpa perubahan kimiawi termasuk hidrogenasi, pendinginan, dan telah melalui proses rafinasi atau pemurnian yang digunakan untuk menggoreng. Kemudian minyak jelantah sendiri yaitu minyak goreng yang sudah berkali-kali digunakan untuk menggoreng. Kemudian kerang hijau atau dengan nama latin Perna viridis yaitu
binatang lunak yang hidup di laut bercangkang dua dan berwarna hijau. Minyak curah sawit sendiri yaitu kelapa sawit mengandung lebih kurang 80% perikap dan 20% buah yang dilapisi kulit yang tipis. Kadar minyaknya dalam perikap sekitar 30-40%. Dan minyak curah kopra itu berasal dari daging buah kelapa atau dengan nama latin Cocos nucifera dan umumnya digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak kelapa oleh masyarakat. Kopra biasanya diproses secara tradisional. Kemudian jalannya penelitian itu ada 6. Yang pertama itu perlakuan sampel, yang kedua penetapan kadar peroksida, yang ketiga pembuatan indikator kanji 1%, dan yang keempat penetapan angka peroksida, yang kelima titrasi blanco, dan yang keenam itu perhitungan angka peroksida pada minyak curah sawit dan minyak curah kopra. Kesimpulan dari studi literatur ini yaitu berdasarkan hasil studi literatur penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan dari kedua karya tulis ilmiah sebagai berikut, yaitu bahwa minyak curah goreng kopra lebih baik digunakan angka peroksida, minyak kelapa dan minyak sawit cenderung berfluktuasi pada 1 kali dan 4 kali penggorengan. Pada 5 kali penggorengan, minyak kelapa memiliki angka peroksida lebih rendah dibanding minyak sawit. Hasil penelitian diperoleh membuktikan bahwa minyak kelapa stabil terhadap reaksi oksidasi dibanding minyak sawit selama penggorengan pada penggunaan minyak atau penggorengan berulang. Akan lebih baik menggunakan minyak yang lebih stabil terhadap reaksi oksidasi yaitu minyak goreng curah kelapa. Saran dari studi literatur ini yang pertama itu bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan analisis penelitian angka peroksida minyak goreng pada jenis ikan lainnya atau bahan pangan yang lain. Dan jenis ikan yang memiliki kolesterol tinggi, memiliki angka peroksida yang tinggi, maka minyak tersebut jangan digunakan untuk berkali-kali. Yang kedua, bagi masyarakat lebih baik menggunakan minyak goreng kopra atau penggorengan dikarenakan minyak kelapa memiliki kadar asam lemak bebas, angka peroksida, dan angka TBA yang lebih